Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan verifikasi adapter charger Sakti unit 102 volt. Ini bagian port Type-C-nya. Secara spesifikasi dia berkata seperti ini. Output Type-C support 20 volt 3,25 ampere. Kalau dikalikan sama dengan 65 watt. Mohon dikoreksi bila salah kalau hitung-hitungan saya jelek. Nah, tapi dari sisi output USB-A, lihat ini dia support 20 volt 6 ampere sama dengan 102 volt. Biasanya adapter charger dual port seperti ini, port yang utama atau daya maksimalnya di bagian USB-C. Nah, coba saya verifikasi apakah benar dia hanya support di 65 watt atau 102 watt bagian Type-C-nya. Ini saya ada berbagai macam alat tes, nanti akan saya tes mulai dari dengan menggunakan USB Dr. Finercy FNP58, ada juga USB Dr. Cosi ini X1 serinya. Kemudian ada juga saya teskan ke ponsel ini iQOO Neo 10 yang support hingga 102 watt. Jadi rasional ya. Ponselnya 120 watt, adapter chargernya 102 watt. Ada juga ponsel Xiaomi Redmi ini yang support hypercharging 102 watt dan masih ada alat tes lainnya misalnya power bank. Apakah benar adapter charger ini support daya 120 watt atau 60 watt bagian output Type-C-nya? Simak videonya. Pertama kita cek dahulu dari sisi tulisan, barangkali ada tulisan yang menunjukkan dia support spesifikasi USB-C-nya 102 watt. Pertama dari sisi yang ada di marketplace. Ini dia unit 102 watt. Kita lihat ini dia bilang 120 watt. Kemudian ini secara global. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di spesifikasi. Nah, ini lihat ya. Spesifikasinya total output 120 watt. Nah, Type-C port benar dia mengatakan 65 watt. Jadi dia sudah mengatakan benar-benar outputnya 60 watt Type-C-nya. Kemudian USB-A dia mengatakan juga ini 120 watt. Nah, kemudian mungkin ada spesifikasi lain dari boxnya, misalnya ada yang beda kan gitu. Kita analisis dari sisi sini dahulu. Type-C sama juga 20 volt 3,25 65. Mungkin dari sisi body adapter chargernya, lihat ini dia juga sama 20 volt 3,25. Jadi benar secara tulisan ya, kita berbicara tulisan dulu, benar-benar mengatakan 65 watt. Verifikasi port USB-C pertama dengan menggunakan sistem PD trigger. Nah ini ya, saya menggunakan kabel 240 watt, adapter chargernya 120 watt. Jadi sudah rasional, tidak mungkin kepentok di kabel chargernya. Ini saya menggunakan Vivan 240 watt. Nah, seperti ini. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Ini saya menggunakan USB Dr. Finercy. Lihat ini, saya masuk ke menu fast charging. Saya buat untuk metode verifikasi PD trigger. Nah, PD trigger itu dia melakukan pengetesan tentang PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR, dan AVS. Nah, sekarang saya PD trigger. Kita lihat ini. Saya tunjukkan. Nah, menggunakan port USB-C. Terlihat? Ini USB-A-nya bolong, yang USB-C-nya saya masukin kabel. Terlihat jelas ya? Nah, oke. Sekarang lihat ini. Menghasilkan daya 120 watt. Masih bilang menggunakan output USB-C-nya. Ini lihat, saya perlihatkan lagi di box. Nah, ini lihat ya. Support 20 volt 3,25 ampere. Nah, di sini menunjukkan dia support. Kita cek dahulu 102 volt itu dari mana kan gitu. Nah, ini lihat ya. Dari 20 volt dikali 6 ampere sama dengan 120 watt. Terlihat jelas. Nah, 20 volt 3,25 ampere juga ada 65 watt. Nah, saya samakan. Jadi saya melakukan verifikasi itu sangat jelas dan terang, lebih terang daripada cahaya. Ini verifikasi tahap pertama. Jelas ya. Struktur dayanya masuk yang 20 volt 3,25 ampere, tapi dia sampai di situ saja. Yang 20 volt 6 ampere tidak ditulis bagian output Type-C yang ini. Ini output Type-C-nya. Nah, sekali lagi. Jadi berdasarkan USB Dr. Finercy dayanya 120 watt. Jadi ini perlu saya koreksi menggunakan dasar dahulu USB Dr. Finercy rel 120 watt. Tes verifikasi tahap selanjutnya dengan menggunakan USB Dr. Cosi. Ini akan saya tes dengan menggunakan metode cek protokol isi daya cepat seperti ini. Nah, lihat nih, saya hubungkan lewat Type-C juga. Lihat outputnya yang saya colokin portnya USB-C ya, USB-A-nya bolong itu. Biar lebih jelas saya tunjukkan seperti itu. Sekarang saya masuk ke protokol. Lihat ini sudah masuk.
menggunakan kabel 240 watt. Nah, terlihat ini. Nah, dia mengatakan seperti ini, USB Dr. Koshi, PD 65 watt. Nah, PPS-nya 120 watt, terlihat. Nah, kemudian lihat ini PPS-nya dia support 20 volt 6 ampere. Sama dengan 120 watt. Nah, PD-nya 65 watt. Nah, sekarang jadi mungkin saja secara spesifikasi ini yang dimaksud 20 volt 3,25 ampere itu bagian PD-nya yang ditulis. Mungkin saja seperti itu. Tapi seharusnya kalau seperti ini kan ya ditulis yang bagian daya maksimalnya ini di 20 volt 6 ampere sama kayak di USB A ini. Nah, seharusnya kan seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan membingungkan atau sama dengan menjelekkan produknya sendiri. Kan seperti itu ya. Jadi, berdasarkan USB Dr. Koshi ini dia support 120 watt. Nah, cuman ini kan tidak diterangkan yang 20 volt 3,25 ampere itu PD atau PPS kan gitu. Nah, di sini lebih detail lagi dia. 20 volt 3,3 ampere 65 watt. Nah, PPS-nya 120 watt dengan seluruh daya 20 volt 6 ampere. Nah, jadi berdasarkan USB Dr. Koshi ini menunjukkan dayanya dia support 120 watt jalur PPS dengan seluruh daya sama seperti output USB A ini. Nah, saya koreksi lagi, jadi benar berdasarkan USB Dr. Koshi sekali lagi menunjukkan support daya 120 watt. Tes tahap berikutnya dengan metode ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Nah, kita lihat dengan metode seperti ini, nanti akan ketahuan secara notifikasi ataupun struk daya yang ada di sini. Lihat ini, saya hubungkan sekali lagi, saya tunjukkan. Ini yang saya colokin lewat port USB-C, terlihat? Nah ya, jadi saya melakukan tes itu sangat jelas dan terang, lebih terang daripada cahaya. Lihat, saya hubungkan. Nah, kita tunggu. Start dari baterai 17%. Lihat tulisannya apa? Dengan ini. Terlihat jelas 120 watt maksimal. Nah, ini dari sisi animasi. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. Saya dekatkan seperti ini biar jelas. Nah, lihat ini. Dia support hingga 90 watt, 95 watt. Nah, kan otomatis ini dayanya di atas 65 watt. Masa masih ada yang bilang support 65 watt? Nah, dari mana pola perhitungannya? Kan gitu. Jadi, berdasarkan tes ponsel Xiaomi Hypercharging 120 watt juga menunjukkan dia support di atas 65 watt atau ya secara notifikasi 120 watt atau secara real dayanya mencapai hingga 96 watt. Tes verifikasi tahap berikutnya dengan metode ponsel iQOO Neo 10. Ini juga support 120 watt flash charging atau hypercharging lah ya. Secara umum tulisannya seperti itu. Lihat ini, saya hubungkan. Nah, kita cek ini start dari baterai 19%. Kita tunggu ada desimalnya flash charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. PD 3.0 yang aktif. Kita lihat ini, kita lihat. Nah, dia mencapai pada daya 65 watt. Nah, lihat ini. Nah, kenapa kok dayanya 65 watt ketika ke ponsel iQOO Neo 10 ini? Padahal tadi ke ponsel Xiaomi yang hypercharging 120 watt di atas 65 watt karena dia lewat jalur PD 3.0. Ingat, berdasarkan tes protokol isi daya cepat tadi, dia support PD-nya 65 watt. Tapi lewat PPS dia support 120 watt. Nah, ini tapi ada lebih, 66,8 watt. Nah, jadi kemampuan USB-C dari adapter charger unit ini ketika dia jalan di PD 3.0 support 65 watt kurang lebih ini mendekati ini. Nah, tapi ketika dia jalan di PPS support 120 watt berdasarkan data yang ada di sini seperti itu. Tapi ini lihat dayanya mencapai di atas 65 watt dan juga menunjukkan dayanya di atas 65 watt berdasarkan data yang ada di sini. Jadi ya menurut saya bagian USB-C walaupun ke iQOO Neo ini juga menunjukkan dayanya di atas 65 watt atau realnya ini lihat 66,8 watt. Tes verifikasi tahap berikutnya untuk recharging ke powerbank QuickTech ini support input daya 90 watt namanya ultra fast input tapi output totalnya bisa mencapai 102 watt. Coba saya perjelas yang ada di spesifikasi ini. Nah, lihat ini input Type-C dia support 20 volt 4,5 ampere. Sama dengan 90 watt. Nah, kalau ke powerbank itu dia tidak lewat PPS inputnya, tapi lewat PD. Nah ya,
Jadi kalau PD berdasarkan tes USB Dr. Kosi ini tadi, dia mencapai maksimal di 65 watt secara semi teori. Kan USB Dr. kan semi teori. Nah, ini coba kita praktekkan saja. Saya hubungkan. Nah, kita lihat ini. Kita tunggu masih loading. Nah, dia yang aktif PD 3.0. Nah, kita lihat saja. Nah, kita tunggu. Nah, dia 58. Nah, ini. Jadi, ketika yang jalan itu PD 3.0, dia akan berada di daya kurang lebih maksimalnya 65 watt. Ini relnya bisa mencapai hingga 58 dengan seluruh daya 19,8 kali 2,9 ampere sama dengan 58. Nah, ini. Jadi, kenapa kok dia jalan di bawah 65 watt atau maksimalnya 65 watt? Karena yang aktif protokol ISDA PD 3.0 bukan PPS. Nah, di dalam aktivitas seperti ini kita tidak bisa memilih ya. Oh, saya maunya PPS, minta PPS saja tidak bisa. Ini sudah proses negosiasi alami antara powerbank dengan adapter chargernya. Kita tidak bisa memilih. Mau maksimal saya pakai yang PPS saja agar bisa 90 watt, tidak bisa. Ini negosiasinya seperti itu. Dan amannya memang seperti itu. Jadi berdasarkan data di Cooktek ini, dia menunjukkan dayanya maksimal di 65 watt atau realnya di 58. Kenapa seperti itu? Karena yang aktif PD. Tes verifikasi yang terakhir dengan menggunakan powerbank Acer. Ini support input output 140 watt, terlihat di sini. Nah, coba saya tunjukkan dari sisi yang ada di tulisan ini. Ini inputnya dia, in out 140 watt. Nah, coba saya tunjukkan dari sisi spesifikasi. Input Type C 28,5 ampere sama dengan 140 watt, tapi dia juga bisa jalan di 20 volt 5 ampere 100 watt. Nah, ya tergantung dari negosiasi antara powerbank dan adapter chargernya. Nah, sekarang coba ini lewat jalur USB-C lagi saya tunjukkan. Nah, seperti ini ya. Kita coba apakah bisa atau tidak. Sekarang saya hubungkan seperti ini sebentar. Nah, sudah terhubung. Kita lihat ini. Nah, kita lihat ini. Nah, ternyata dia restart. Tidak mau. Atau bisa saya katakan drop. Sehingga tidak bisa dicek ini. Dia bisa atau tidak, ya tidak bisa, 0. Atau drop. Mungkin saja si powerbank ini minta 28 volt 5 ampere sama dengan 140 watt. Tapi si adapter charger ini tidak punya seluruh daya seperti itu, akhirnya drop seperti ini. Mungkin saja seperti itu, atau mungkin ada tambahan lain dari teman-teman. Silahkan berkomentar. Nah, lihat ini buktinya, tidak bisa. Kalau diteruskan bisa rusak, jadi tidak saya teruskan. Atau mungkin saya coba untuk kombinasi menggunakan kabel sakti. Sebentar, saya ganti dahulu ini. Saya menggunakan kabel Vivan 240 watt, drop tidak bisa atau tidak cocok. Mungkin karena faktor kabel atau yang lainnya juga tidak tahu. Ini ya, coba saya menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Ini juga C2C, jadi pasti saya hubungkan lewat USB-C. Lihat ini 140 watt. Kita lihat saja, mungkin saja bisa. Nah, lihat ini. Lihat, saya hubungkan sekarang. Nah, sudah, coba. Lihat ini sebentar. Nah, jalan. Jadi dia minta dipakai kabel sakti. Tapi lihat, yang aktif PD 3.0, negosiasinya seperti itu. Kita tidak bisa memilih, sekali lagi. Kita tidak bisa memilih protokol ISDA cepat minta PPS umpama, tidak bisa. Ketika yang aktif PD 3.0 di powerbank, ya otomatis daya maksimalnya di 65 watt maksimal. Pastinya di bawah itu, lihat ini. 19,5 kali 3,1 sama dengan 60 watt. Sama kayak di powerbank Cooktek tadi. Nah, jadi berdasarkan verifikasi yang ada di powerbank, menunjukkan dayanya maksimal di 60 watt atau di bawahnya. Kenapa kok seperti itu? Karena yang aktif di PD 3.0 bukan PPS. Jadi kesimpulannya adapter charger sakti unit GAN 120 watt. Kita verifikasi atau analisis bagian port Type C-nya. Berdasarkan yang ada di tulisan ini, dia support 20 volt 3,25 ampere. 60 watt kurang lebih segitu. Tapi ketika saya verifikasi berdasarkan USB Dr. Vinirsi ataupun Kosi, menunjukkan daya maksimalnya di 120 watt. Kalau Vinirsi, dia tidak menampilkan informasi 120 watt itu PPS atau PD. Ininya dia support 120 watt. Tapi USB Dr. Kosi tadi dia lebih detail. Yang bagian PD dia support 65 watt kurang lebih sama kayak ini. Nah, tapi dia juga support PPS berdasarkan USB Dr. Kosi tadi ya 120 watt, yaitu seluruh dayanya seperti ini, 20 volt 6 ampere. Nah,
berdasarkan USB adapter seperti itu. Kemudian saya tes berdasarkan ke device-nya secara langsung. Tadi ke iQOO Neo. Ini yang jalan tadi dia support di PD 66 watt atau 60 watt sesuai dengan ini. Kenapa kok sesuai? Karena dia yang jalan PD. Sekali lagi, adapter charger ini support PD 65 watt. Tapi PPS-nya 120 watt. Nah, lalu ke power bank QuickTech ini tadi. Yang input dayanya maksimal bisa 90 watt. Dia jalan di PD, ya otomatis jalan di 65 watt seperti ini. Nah, sama kayak di Acer ini. Ini support input daya 140 watt ketika saya menggunakan ke Acer ini. Dia juga sama, berada di area daya maksimal di 60 watt seperti ini. Nah, tapi ketika saya tes dengan Redmi 9 yang support hypercharging 120 watt, ini jalan di PPS ya. Nah, otomatis dia jalan di atas 60 watt, bahkan tadi mencapai 90 wattan. Karena yang jalan PPS, ingat berdasarkan USB Qualcomm tadi, PPS-nya support 120 watt. Jadi kesimpulannya berdasarkan verifikasi dengan menggunakan berbagai macam alat tes yang ada, baik dari sisi USB dokter, ataupun ponsel Xiaomi, ataupun powerbank, hingga ke ponsel iQOO Neo 10. Adapter charger ini di bagian USB-C ini terdapat dua macam protokol isi daya cepat, yaitu support PD maksimalnya 60 watt kurang lebih sama kayak seperti ini, dan support PPS hingga 120 watt atau 20 volt 6 ampere. Seharusnya juga dikasih tambahan lah. Ini support PPS atau ya anggap dayanya seperti ini, 20 volt 6 ampere. Seharusnya seperti itu karena daya maksimalnya bisa mencapai hingga 120 watt secara teori seperti itu, tapi berdasarkan tes di Xiaomi tadi hingga supportnya daya 90 wattan. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes verifikasi unit GaN 102 watt adapter charger sakti ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli adapter charger unit 102 watt ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.